Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fokus Kasirat dengan NIM 240511124 dari Prodi Teknik Elektro. Baik, izin Pak, di sini saya ingin menjelaskan voucher yang telah saya buat, yaitu di mana analisis penerimaan dan prediksi mahasiswa baru pada suatu universitas ataupun suatu lembaga. Nah, baik, di sini akan kita mulai dengan simbol start atau end, yang dimana ini merupakan simbol untuk memulai dan juga mengakhiri. Namun di sini kita gunakan pertama untuk memulai suatu pemrograman atau suatu yang akan kita buat. Nah, yang kedua, lalu di sini ada simbol input atau output yang ada letaknya di sini, yang dimana paralelogram, yang dimana ini untuk untuk menginputkan username dan juga password. Nah, lalu di sini ada simbol proses, yang dimana username dan juga password yang telah diinputkan oleh user, oleh kita tersendiri, maka akan terproses di dalam kotak di sini yang menggunakan definite self dan self ID non dan self PW. Lalu setelah diproses, maka output akan terjadi, yaitu silakan login untuk menginputkan username dan juga password ulang kembali. Nah, di sini kita akan ada namanya dedication atau percabangan. Jika misalnya benar, maka dia akan melanjutkan. Jika salah, dia akan mengakhiri sebuah program tersebut. Ke yang B, maka langsung end. Nah, maka dari itu, jika benar, maka user akan menginputkan username dan passwordnya ulang yang telah dimasukkan tadi. Nah, di sini username akan ada di session lagi. Jika username yang diinput itu salah ataupun password yang diinput itu salah, maka username akan mengeluarkan output username atau password Anda salah, maka akan mengulang ketiga kali percobaan ini terus menerus. Nah, jika namun username dan password ini membenar, maka login user tersebut akan berhasil. Setelah itu akan muncul menu di running program nanti, yaitu yang satu info data, tampilkan data awal, tampilan tabel olahan data mahasiswa, pengolahan, tampilan data, error mape, dan yang keenam itu keluar. Nah, di sini merupakan simbol outputnya yang akan mengeluarkan menu sebanyak 6 menu. Namun saat di codingan nanti, menu ini akan kita tuliskan di bagian yang paling akhir, karena yang sebelum di atasnya merupakan rumus-rumus ataupun kode-kode maupun progres yang ada, yang akan bisa diinputkan oleh para user nanti. Nah, jika sudah ini, maka akan juga menginputkan, user akan diminta untuk input. Di sini untuk input pilih menu. Nah, maka kita akan melanjutkan, pilih menu, maka akan kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, jika misalkan input user tersebut pilihan A, nah if pilihan 1, maksudnya if pilihan 1, jika pilihan benar, dia maka akan yang ini namanya preparation, yang dimana akan mengawali dan memulai dan juga menginstalasi data yang awal, yaitu untuk memulai kelas data yang di awal tadi, yang dimana untuk menginputkan password dan lain-lain. Nah, di sini akan menginputkan tahun dan jumlah mahasiswa. Nah, setelah itu jika misalkan benar, maka akan ke C, maka akan diminta untuk menginputkan menu lagi, karena semua yang jika selesai dari pilihan semua itu, maka akan meminta untuk memasukkan menu lagi, kecuali yang pilihan ke-6 akan mengakhiri. Nah, jika misalkan dia tidak memilih 1, maka berarti dia salah, berarti dia bisa memilih pilihan 2. Maka jika dia true, di sini ada kolom proses kembali, yang dimana ini adalah suatu kolom yang akan memproses, membuat tabel pada data tabel dari input tahun dan jumlah mahasiswa tadi.
Nah, maka kolom ini akan merupakan suatu rancangan untuk membuat sebuah tabel yang akan menghasilkan output data tabel data awal mahasiswa. Nah, setelah output ini keluar, maka dia akan meneruskan ke C, yaitu untuk memilih menu lagi. Yaitu jika misalkan dia pilihan 3, maka dia akan menggunakan proses kembali, yang dimana ini merupakan proses dari total X sum X, total Y, total X2, XY2, dan XY, yang dimana ini adalah tabel untuk memproses output dari tabel data awal olahan mahasiswa, yaitu dimana yang X tadi yang sudah diinputkan, maka akan melahirkan tabel data olahan data mahasiswa. Nah, ya seperti biasa dia akan kembali ke pilihan menu. Nah, maka user akan memilih pilihan 4, yaitu merupakan rumus intercept, yang dimana untuk menampilkan tabel data regresi linear sederhana dan tabel hasil regresi, yang di sini merupakan rumus intercept B dan A, dan juga regresi linear yaitu Y prediksi. Rumusnya. Nah, setelah itu akan mengakhiri, yaitu untuk ke pilihan menu, user akan menginputkan pilihan 5 true. Ya, maka ini merupakan tabel proses, suatu flowchart proses, yang dimana rumus error mape yaitu mean absolute percentage error. Nah, ini mape-nya yang akan menghasilkan output tabel data error mape tersebut. Setelah itu maka kembali ke menu untuk memilih pilihan 6. Jika pilihan 6 dia benar, maka program akan selesai. Maka pilihan 8, maka selain pilihan 6 ini misalnya pilihan 7 dan lain-lain, maka dia salah, pilihan tidak valid, dan silakan coba lagi, dan dia akan diminta untuk masukkan menu, dan program pun selesai. Jadi lebih jelas ya, flowchart yang setelah buat ini mungkin akan menghasilkan sebuah kode yang cukup panjang, sekitar ya 200 baris lebih, karena di sini akan memperbanyak kita untuk menuliskan cara rumus yang untuk membuat tabel, dan juga rumus-rumus yang banyak di sini. Jadi mungkin dibutuhkan kode yang cukup panjang. Nah, jadi fungsi tabel flowchart ini adalah untuk mengasih gambaran umum untuk kode yang akan saya buat nanti, yang akan menghasilkan prediksi pada jumlah penerimaan mahasiswa baru saat nantinya. Nah, seperti itu kira-kira cara kerjanya, yang dimana intinya kita sebagai user akan diminta untuk menginputkan jumlah tahun yang kita inginkan, seperti 5 tahun, seperti 2015 sampai 2019, dan jumlah mahasiswanya. Nah, setelahnya itu akan sebuah proses yang dimana akan membuat tabel data awal, dan juga perhitungan regresi linear, dan juga tabel error mape, dan juga akan menghasilkan persentase penerimaan mahasiswa baru di tahun depannya. Mungkin sekian dari cara kerja dan juga cara umum untuk pengerjaan dari flowchart tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di next video akan saya bahas cara pembuatan live code tersebut.